Informasi selanjutnya datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep yang menyambut baik rencana Dewan Pengurus Wilayah PKB Jakarta yang akan memasangkannya dengan Anies Baswedan dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Kaesang menyebut tak masalah dipasangkan dengan Anies Baswedan. Kaesang Pangarep menegaskan dirinya tidak ada masalah jika nantinya akan dipasangkan atau berpasangan dengan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Menurut Kaesang, Anies masih diinginkan masyarakat terlihat dari hasil survei Anies yang masih tinggi. Saya kira itu juga baik dan kita lihat kan juga Pak Anies juga kalau kita lihat surveinya sekarang juga yang paling tinggi. Jadi ya saya nggak masalah juga kalau nanti pun akan dipasangkan oleh Pak Anies. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menanggapi wacana duet Anies Baswedan dan Kaesang Pangarep di Pilgub Jakarta. Gibran menyatakan wacana itu bagus. Soal duet Anies Baswedan dengan Kaesang Pangarep di Pilkada Jakarta ditanggapi Gibran Rakabuming Raka. Gibran menyebut wacana itu bagus. Gibran juga mendoakan yang terbaik bagi semua calon yang masuk dalam Liga Pilkada Jakarta. Baik, yang akan diawali oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner atau Pasangkan sama Pak Anies itu gimana? Bagus itu bagus ya. Terima kasih. Artinya mendukung keduanya ya Mas? Mendoakan semua calon yang terbaik ya. Terima kasih. Putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep mengaku tidak masalah berduet dengan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan di Pilkada Jakarta mendatang. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming menyebut bahwa wacana duet Anies Kaesang sebagai ide yang bagus. Bagaimana saudara peluangnya? Kita akan simak laporan dari jurnalis Kompas TV, ada Niputu Trisnanda. Putu, selamat petang. Jadi dari politisi-politisi yang Anda gali informasinya nih Putu, apakah wacana duet Anies Kaesang ini punya peluang atau ini sebenarnya hanya gimmick saja begitu jelang pilkada? Ya, selamat petang, Nilo dan juga saudara. Tentu saja bicara soal Pilgub DKI Jakarta ini merupakan sesuatu yang seksi begitu, karena kalau melihat potensinya tentu ada dua posisi yang diincar oleh para partai politik, baik itu di posisi sebagai gubernur atau wakil gubernurnya. Nah, kalau melihat bagaimana pergerakan dari partai-partai politik, memang sampai dengan saat ini nama Anies Baswedan ini memiliki kans paling besar sejauh ini karena sudah mendapatkan beberapa rekomendasi ataupun juga pujian. Yang secara resmi memberikan rekomendasi ini baru DPW dari PKB kemarin menyatakan bahwa memang akan memberikan dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai jagoannya untuk berkontestasi dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Kemudian juga yang memberikan sinyal-sinyal manis begitu ada PKS yang menyebut Anies Baswedan ini berada sebagai kandidat utama, dan juga ada PDI Perjuangan yang sebelumnya dalam Pilpres kita tahu sama-sama Nilo dan juga saudara ini berseberangan, ada di porsi dan juga posisi yang berbeda, tetapi beberapa elit partai PDI Perjuangan ini juga memberikan pujian-pujian dan juga ikut melirik sosok Anies Baswedan. Namun beberapa diantaranya ini memberikan syarat, misalnya saja PKS berharap bahwa kalaupun nanti memang Anies maju dan juga mendapatkan rekomendasi secara resmi dari PKS, ini harapannya bisa mengajak PKS sebagai wakil gubernur. Kemudian PDI Perjuangan ini juga menyatakan hal yang sama. Untuk di DKI Jakarta sendiri, posisi yang diincar ini memang bukan sebagai tokoh nomor satunya, yaitu posisi sebagai gubernur, tetapi sebagai wakil gubernurnya. Harapannya kader-kader dari PDI Perjuangan ini juga bisa dilirik oleh Anies Baswedan untuk kemudian menjadi wakilnya. Nah, yang kemudian juga menjadi ramai seperti pertanyaan Anda, Nilu dan juga saudara, adalah duet antara Anies dan juga Kaesang. Kalau kemarin Kaesang menyatakan tidak masalah jika dipasangkan dengan sosok Anies Baswedan, kemudian juga akan membangun komunikasi dengan dari partainya sendiri, yakni Partai Solidaritas Indonesia, begitu ya, PSI. Tapi kalau melihat peta politiknya sampai dengan saat ini rasa-rasanya agak sulit ya Nilu dan juga saudara. Misalnya saja gambarannya seperti ini. Kalau
Anies Baswedan bersama dengan Kaesang, bukan dengan kader PKS atau juga dengan kader dari PDI Perjuangan, tentu ini akan menemukan titik buntu. Bagaimana kemudian juga salah satu politisi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Parera, ini sempat menyinggung soal jangan sampai peristiwa ataupun juga pro kontra terkait dengan pencalonan sosok wakil ini menjadi masalah seperti pada saat di Pilpres 2024 kemarin. Kita tahu Gibran maju dengan segala polemiknya di MK, kemudian juga baru-baru ini nama Kaesang ini juga bisa maju, punya potensi maju sebagai kontestan karena memang MA mengubah peraturan soal batas usia. Jadi kalau melihat itu rasa-rasanya PDI Perjuangan ini agak sulit memberikan rekomendasinya ketika Anies berpasangan dengan keluarga dari Presiden Joko Widodo ataupun juga pihak-pihak yang memang rasa-rasanya ini bertentangan dengan keputusan dari MA ini soal batas usia. Dan kemudian juga kalau kita lihat masih banyak partai-partai lain, ada PAN, Golkar, Nasdem, ini juga belum memutuskan sikap. Kita tahu Nasdem ini die hard sekali pada saat mendukung Anies Baswedan di Pilpres, tapi sampai dengan saat ini justru masih abu-abu, belum memberikan rekomendasi, belum memberikan sinyal, bahkan arah-arahnya rasa-rasanya ini justru Anies Baswedan bukan pilihan utama, tapi masih ada pilihan-pilihan yang lain. Jadi kita masih tunggu karena nanti rekomendasi secara resmi ini akan disampaikan oleh masing-masing partai, apakah kemudian kans itu memungkinkan. Kita juga tahu nama Kaesang ini juga dilirik oleh Partai Gerindra bersama dengan Budi Siwanjono. Jadi kita tunggu nih, Nelo dan juga saudara, kira-kira siapa nama gubernurnya dan siapa wakil gubernur yang akan kemudian berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Nelo. Tentu kita akan lihat bersama nanti. Terima kasih Putu atas laporan Anda dan juga analisa Anda.